Baik, jadi kalau kita lihat untuk Antam, mungkin kita lihat secara teknikal dulu ya. Kita lihat secara teknikal ini ada potensi membentuk up and handle, jadi ada potensi bullish continuation ya. Kalau secara teknikal, ke area resisten terdekatnya sih di 3.600. Jadi kalau misalnya breakout di area resistnya 3.600, ada potensi ada konfirmasi ya untuk membentuk cup and handle dan berpotensi lanjutkan penguatan. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, emiten emas ada Antam, masih direkomendasikan buy, supportnya di 3.150, resisten hingga ke 3.600. Dari konsumer ada Unilever, lebih ke arah akumulasi buy 17.50 hingga ke 1.930. Kemudian emiten emas lainnya ada PSAB, lebih ke arah buy on weakness 580, resisten hingga ke 670. Ada Antam, Unilever dan PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali Bu, ada 2 saham emiten emas yang Anda rekomendasikan. Tapi sebelum kita ulas dari sisi teknikal Bu, dari sisi harga komoditas terlebih dahulu boleh Ibu Ratih ya. Hari ini updatean terbaru sampai sore hari ini sudah menembus di atas level 4.200-an dolar Amerika per troy ounce dan lagi-lagi mencatatkan rekor terbarunya. Bagaimana Anda melihat prospek teknikal pergerakan dari komoditas emas? Apakah masih akan terus melaju kencang dan target harga mungkin sampai dengan akhir tahun? Halo Ibu Ratih. Halo, jadi baik, kita proyeksikan harga emas masih akan rally ya sampai di akhir tahun. Jadi kita proyeksikan target terdekatnya di 4.500 untuk harga komoditas emasnya sendiri. Jadi hari ini memang catatkan all time high lagi ya di 4.200 karena kita melihat permintaan dari bank sentral yang masih akumulasi khususnya PBOC ya, yang bisa dibilang jualan terkait dengan mereka punya USD atau Treasury US punya gitu kan ya, di convert ke gold dalam bentuk fisik. Nah ini yang memberikan kenaikan harga dari komoditas emas. Kemudian kita lihat juga ketidakpastian ya terkait dengan tarif juga masih terjadi, apalagi di pekan ini kan juga kembali eskalasinya meningkat. Jadi kita melihat ini adalah momentum positif untuk emas ya. Kemudian yang ketiga kita melihat ada dovish juga dari Fed punya sentence untuk di pertemuan FOMC di bulan depan. Jadi ini juga pasti akan mendorong permintaan ya sektor emas gitu ya sebagai aset safe haven selain US Treasury. Jadi untuk itu untuk komoditi. Jadi kita proyeksikan targetnya masih di 4.500 US dollar per troy ounce. Baik, langsung saja kita ke Antam Ibu. Penguatannya terbatas di 1,49%, ditutup di level 3.400. Sebelumnya Antam sempat menduduki level di atas 3.600-an. Bisa dianalisis tidak Bu, berkurangnya kejutan dari harga emas mencatatkan rekor berulang kali kepada penguatan saham Antam, karena sebelumnya ketika harga emas menembus ke level tertinggi, Antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik, jadi kalau kita lihat untuk Antam, mungkin kita lihat secara teknikal dulu ya. Kita lihat secara teknikal ini ada potensi membentuk up and handle, jadi ada potensi bullish continuation ya. Kalau secara teknikal, ke area resisten terdekatnya sih di 3.600. Jadi kalau misalnya breakout di area resistnya 3.600, ada potensi ada konfirmasi ya untuk membentuk cup and handle dan berpotensi lanjutkan penguatan. Itu untuk Antam. Mengingat juga kita lagi nunggu rilis earnings emiten yang dimana kita cukup optimis ya, emiten yang cukup solid nih kinerjanya adalah emiten di sektor emas. Jadi earning season ini juga jadi katalis positif untuk emiten di sektor emas selain harga komoditasnya yang juga all time high terus ya, terakhir di 4.200. Mempengaruhi dari sisi dividen juga tidak nanti Bu? Kalau untuk dividen itu sebenarnya kebijakan dari manajemennya gitu ya. Kalau kita lihat memang beberapa emiten di sektor emas ya bisa jadi kalau misalnya earningsnya cukup positif gitu ya, dividen payout ratio juga akan potensi lah. Dividen payout ratio-nya akan lebih besar dan pasti dividen per share juga akan lebih besar. Hopefully seperti itu ya untuk di RUPS tahun depan. Baik, target Antam sampai dengan akhir tahun Bu, dengan catatan harga komoditasnya masih bergerak di level atas.
Baik, kita melihat untuk saham Antam sih sebenarnya secara teknikal masih uptrend. Ya saat ini ada di level supportnya sih kalau bisa kita tarik dalam 3 bulan terakhir gitu ya. Masih ada di level supportnya, jadi menarik untuk akumulasi dengan pertimbangan resisten terdekat tadi 3.600. Jika breakout di area resistnya itu ada potensi masih ada penguatan ya ke area psikologisnya di 4.000. Itu untuk saham Antam. Baik, dari Antam kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Dari konsumer ada Unilever. Hari ini direkomendasikan akumulasi buy tadi di 17.50 hingga ke 1.930. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, saham Unilever ditutup menguat di 1,94% di 1.835. Kita bisa flashback, Ibu. Unilever sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di tengah perlambatan dari sisi kinerja, tapi mencoba untuk bangkit dari sebelumnya hanya di harga 1000-an, kemudian sudah berada di 1.800-an di sepanjang perdagangan hari ini. Pola pergerakan Unilever di tengah upaya untuk bangkit kembali, Ibu Rati. Baik, jadi sebenarnya hari ini ada RUPSLB-nya Unilever gitu ya untuk agendanya terkait dengan perubahan susunan direksi. Jadi untuk hari ini memang menguat, tapi kita melihat secara kinerja memang ya terakhir itu di first half 2025 memang dari top line-nya juga bottom line-nya ada koreksi secara year on year. Tapi kita lihat secara teknikal ini menarik ya untuk Unilever, ada potensi breakout di pola inverse head and shoulder asalkan dia bisa bertahan ya di atas level supportnya di 1750 sampai di area 1660. Kemudian untuk area resistnya yang terdekat di 1930. Secara kinerja memang cukup landai gitu ya untuk Unilever sendiri. Tadi secara year on year untuk di first half top line-nya ya atau pendapatannya masih koreksi 4% year on year. Kemudian kita lihat labanya juga koreksi 12% year on. Jadi kita melihat sih sebenarnya sentimen ke depannya gitu, mengingat likuiditas di sektor perbankan akan menumbuhkan growth juga karena kan Menteri Keuangan kita yang sekarang itu pro growth ya, jadi hopefully bisa meningkat lah di masyarakat. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir dari emiten emas lagi, PSAB. Hari ini berbalik melemah setelah menguat tadi ke level 665, ditutup melemah di 1,60% di 615. Analisis dan rekomendasi untuk PSAB. Untuk PSAB secara katalis kita melihat tadi masih sama Antam. Jadi kita melihat ada potensi harga emas yang ke 4.500 US dollar per troy ounce. Jadi masih optimis sampai di akhir tahun harga emas masih akan rally. Kemudian untuk PSAB sendiri secara teknikal kita lihat juga konsisten membentuk pola higher high dan juga higher low. Saat ini memang ada di area resist jangka pendek. Jadi bisa pertimbangkan untuk buy on breakout atau buy on breakout ya di area 670 ya di resistnya, atau bisa buy on weakness gitu ya di area level sekarang sih. Jadi sebenarnya secara teknikal ini menarik, ada potensi breakout tadi di area 670. Kalau misalnya menunggu konfirmasi bisa tunggu aja breakout di 670 atau bisa buy on weakness di level sekarang ya 615. Itu untuk PSAB 615 sampai 610 lah. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, Unilever, kemudian PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita hold kembali, Ibu. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Posisi indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, pemirsa, namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan, di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini masih melemah, tapi sudah sangat terbatas, pelemahan di 0,19%, karena secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 1%. Ditutup di level 8.051.175, intraday tertinggi di 8.132, dan intraday terendah sempat di bawah level 8.000-an, tepatnya di 7.936. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,06%, menguat tipis. Jakarta Islamic Index melemah di 0,14%. LQ45 juga menguat tipis di 0,03%.
Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, infrastruktur menguat di 0,56%, keuangan juga menguat di 0,56%, teknologi hari ini melemah paling dalam di 3,65%, transportasi dan logistik juga melemah di 2,82%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, Raja berbalik menguat usai tertekan cukup dalam di 5.225, Cuan hari ini juga menguat di 2480 di tengah pelemahan saham-saham grup Prayogo Pangestu, CBRI melaju di 1.330 dan Arci juga menguat di 1.440. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Wi-Fi dari teknologi di 3.300 transaksi hingga 3,6 triliun rupiah, BBRI juga melemah di 3.500 1,6 triliun rupiah, BRMS di 1.060, Gosko juga tertekan cukup dalam di 316 rupiah per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali, waktu cukup terbatas Ibu. Pertanyaan yang pertama, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan pergerakan IHSG di bulan Oktober ini. Support dan resistennya mungkin Ibu, dan target? Baik, untuk IHSG memang secara year to date ya, IHSG di bulan April month to date itu koreksi 0,12%, tapi kita lihat secara probability memang 10 tahun terakhir IHSG harusnya positif di Oktober, probability-nya 70%. Nah, untuk area level supportnya dari IHSG di 7.900 sampai di area 8.000, kemudian untuk area resisten terdekatnya tadi di 8150 sampai di 8.200, harusnya masih cukup positif untuk IHSG. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ada Bapak Yesen Yohan dari Jakarta menanyakan emiten emas Harta sudah ambil posisi di level 1000, sudah profit hari ini ditutup di 1430, masih bisa di hold tidak Bu? Resisten selanjutnya, support mungkin yang harus diwaspadai untuk mengamankan profit yang sudah ada. Baik, jadi kalau untuk Harta ya, apalagi belinya di area 1000, harusnya sih dengan penguatan hari ini 3 hari terakhir gitu ya, bisa di hold aja sahamnya, karena mengingat harga emasnya juga all time high terus. Jadi bisa pertimbangkan untuk hold ya saham Harta. Area level supportnya di area MA20, di area psikologisnya di 1000. Jadi bisa dipertimbangkan untuk hold dulu aja. Baik, dari Bapak Andra Kerinci Jambi Ibu menanyakan saham energi sudah berada di harga 990 entry levelnya. Penutupan hari ini melemah di level 1000, cukup dalam di 7,41%. Terlambat untuk profit taking atau seperti apa ini Bu dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini untuk energi? Baik, jadi kalau untuk energi secara tren sih masih strong uptrend ya. Jadi bisa pertimbangkan aja jika memang energi ini breakdown di area level supportnya. Di sini level support yang terdekat sih di 940 ya sampai di area 920, bisa pertimbangkan untuk kurangi posisi. Ya walaupun memang hari ini pelemahannya cukup signifikan, walaupun memang sudah punya average-nya tadi di 990, jadi bisa pertimbangkan level supportnya yang selanjutnya di 920. Kalau misalnya breakdown di situ bisa kurangi posisi aja, karena tapi secara tren sih masih strong uptrend ya. Oke. Masih wajar Ibu pelemahan yang terjadi? Masih wajar. Baik, kita ke Bali, ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom nyangkut di 3.400 Ibu. Penutupan hari ini di 3.080, intraday masih di 3.090. Masih bisa di hold tidak untuk Telkom? Untuk Telkom di 3.400, hari ini di 3.080, harusnya sih masih bisa di hold ya, karena secara tren juga ini masih cenderung uptrend jangka pendek ya, selagi bisa bertahan di atas MA 100-nya di 2950. Jadi itu untuk level support terdekat dari Telkom. Secara teknikal harga sahamnya harusnya ada potensi reversal di level supportnya saat ini ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk wait and see ya, atau bisa di hold aja jika punya di 3.400. Ya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MTEK ini Bu. Sudah ambil posisi di 13.10, menarik hari ini untuk MTEK. Secara teknikal di menit-menit terakhir jelang penutupan ditarik jauh ke atas, menguat 4,8% di 13.70. Intraday terendah tadi di 12.75. Lanjutan penguatan masih terbuka tidak Bu dengan lonjakan hari ini di penutupan?
Baik, kita lihat sih MTech sebenarnya secara tren masih uptrend ya. Jadi secara teknikal sih sebenarnya masih oke untuk di hold. Dan kita lihat kemarin pelemahannya di pekan lalu itu sebenarnya koreksi yang cukup wajar. Yeah. Jadi ada potensi reversal ya di hari ini, ada menguat ya. Jadi ada potensi reversal berlanjut di hari esok dengan pertimbangan level supportnya di 1.300. Baik. RSS yang terdekat untuk MTech di 1.500 itu untuk MTech. Jadi bisa di hold. Oke, kita ke Maluku, Ibu. Ada Bapak Robert. Mungkin kita ucapkan selamat terlebih dahulu, Bu, menanyakan saham STAA. Pak Robert sudah ambil posisi di 987. Hari ini melesat kembali di 19%, sudah di 1.725. Resisten selanjutnya, Ibu, untuk memaksimalkan profit yang sudah cukup banyak sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Secara tren sih masih strong uptrend ya, volume belinya juga akumulasinya cukup besar. Jadi bisa di-hold aja lah untuk sama STAA, apalagi tadi average-nya di bawah gitu ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk hold ya saham STAA. Secara teknikal sih ini strong uptrend. Resisten selanjutnya untuk STAA. Untuk STAA ini all time high ya, pergerakan harga di hari ini. Iya. Di 1725 ya, jadi kita lihat area psikologis yang terdekat ya, area resistnya di 1800 itu untuk STAA. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saham JARR, Bu, John Lynn Agro Raya Tbk. Hari ini anjlok 14% di 5925. Analisis dan rekomendasinya untuk JAR. Baik, untuk JAR ya, karena sudah naik ya berhari-hari dan udah arah berhari-hari, kita lihat di sini. Ya memang wajar kalau misalnya ada aksi profit taking. Ya strateginya jika belum punya ya bisa pertimbangkan untuk wait and see ya, karena 2 hari terakhir ini sahamnya di distribusi sahamnya JAR ya. Dan besar juga volumenya. Jadi kalau untuk JAR ya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu sih, jika memang belum punya posisi dan buy on weakness misalnya, bisa wait and see dulu. Baik, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, Bu. Saham DADA, DADA, Diamond Citra Propertindo Tbk. Hari ini juga anjlok 14% di 95. Analisisnya seperti apa? Untuk saham DADA kita lihat memang pelemahannya nggak hanya hari ini tapi sudah terjadi di pekan lalu di akhir pekan. Jadi kita belum bisa melihat ya bottomnya ada di mana, karena kita lihat beberapa hari terakhir ini auto reject bawah, jadi resikonya cukup besar. Bisa pertimbangkan ya area level support terdekatnya sih di 72. Jadi ada level yang terdekat di 85 sampai 80. Jadi itu untuk DADA. Baik. Satu lagi, Ibu, dari Bapak Andreas Semarang, tadi saya sempat terlewat menanyakan saham emiten rokok kali ini. HMSP, Ibu, bagaimana prospeknya seperti apa? Beli di harga berapa? Direkomendasikan masuk tidak untuk HMSP? Untuk HMSP secara teknikal sih ini masih dalam tren yang uptrend ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy on weakness, menarik di area level supportnya di saat ini di 660 sampai di area 680 di closing hari ini. Jadi itu untuk HMSP. Secara teknikal sih dalam jangka pendek memang koreksi, tapi kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini ada kenaikan. Uptrend ya, jadi bisa pertimbangan untuk buy on weakness tadi di 660 sampai 680-an. Baik, jawaban untuk Bapak Andreas dari Semarang untuk HMSP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Pak Del. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.